Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Fuad Presentasi. Dan kali ini kita akan melanjutkan playlist kita, yaitu playlist belajar komputer dasar atau pengenalan komputer dasar. Setelah sebelumnya kita belajar tentang akses internet dan perangkat keras yang mendukung akses internet tersebut. Nah, sekarang kita akan mengulik sedikit tentang apa itu internet, intranet, dan jaringan komputer. Kita mulai dari internet ya teman-teman. Internet, net artinya jaringan, diambil dari kata interconnected network. Ada yang bilang interconnection network. Nah, internet ini adalah jaringan-jaringan komputer yang saling terkoneksi di seluruh dunia. Nah, saling berbagi informasi global internet ini. Kita umpamakan seperti ini. Ada sebuah server, yaitu komputer pusat kendali, mempunyai beberapa klien. Kita anggap 3 klien yang terkoneksi secara kabel. Ada juga smartphone, tablet, dan HP-HP lain yang terkoneksi secara nirkabel atau wireless ya, tanpa kabel. Nah, ini disebut internet lokal atau yang biasa kita sebut dengan intranet. Nah, selanjutnya teman-teman perlu tahu apa itu URL. Contohnya yaitu HTTP, kepanjangannya Hypertext Transfer Protocol, www.wikipedia.org. Sedangkan URL itu adalah sumber informasi yang isinya berupa konten, meliputi teks, gambar, video, dan suara. Kemudian ada yang namanya email ya, electronic mail, contohnya fuadpresent@gmail.com. Nah, email ini adalah surat elektronik berupa file yang dibuka melalui komputer. Nah, teman-teman cukup tahu ya simbol-simbol ini, yaitu media sosial atau medsos. Mulai dari atas yaitu WhatsApp, kanan itu Telegram, bawah itu Facebook, sedangkan yang kiri itu Instagram. Kemudian internet ini tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya, atau sisi positif maupun sisi negatifnya. Untuk positif dari internet itu, kita tetap bisa saling terhubung dan berkomunikasi meskipun terpisah jarak ribuan kilometer. Ya, contohnya saja aplikasi Google Maps, kita bisa memantau peta elektronik. Dan dengan fitur video call atau video conference yang sangat banyak beredar saat ini, kita bisa saling bertatap muka lewat jarak jauh dengan media sosial. Kemudian kelebihan yang lain, contohnya internet bisa sebagai media komunikasi, media pertukaran data, media informasi, dan sumber penghasilan. Nah, tidak lepas dari itu, sisi negatif dari internet adalah banyaknya hoax ya, atau berita-berita palsu. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini, banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar. Nah, harap teman-teman itu bisa memilah-milih informasi, jangan telaah mentah-mentah, tapi harus dipelajari atau diselidiki terlebih dahulu kebenaran dari suatu berita agar terhindar dari hoax. Yang lain, sisi negatif internet yaitu bisa membuat kita kecanduan, misalnya game online ya, banyak sekali anak-anak di Indonesia ini yang kecanduan game online. Kemudian lunturnya rasa sosial ya, karena banyak sekali media hiburan di genggaman, akhirnya kita jarang bersosial secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah perjudian ya, banyak sekali gambling atau perjudian online yang sangat merusak moral bangsa. Terlebih lagi pornografi. Kita masuk ke intranet ya sekarang. Nah, intranet ini adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi di suatu area lokal. Kalau internet tadi itu secara global atau seluruh dunia, nah kalau intranet ini itu lokalnya. Istilahnya versi kecilnya internet. Bisa dibilang intranet ini ada di suatu gedung, di suatu ruangan, atau suatu kota saja. Itu bisa disebut dengan intranet. Nama lain intranet yaitu mini internet atau internet privat. Kelebihan dari intranet yaitu bisa menambah produktivitas kerja, karena kita tidak terhubung dengan jaringan yang luas seperti internet, jadi trafiknya lebih cepat. Kemudian efisiensi waktu, keamanan komunikasi, serta efektivitas biaya. Kekurangannya, kita perlu latihan atau training, perlu tenaga ahli ya, karena untuk menyeting sebuah internet itu perlu keahlian dan tidak sembarang orang bisa melakukannya.
Kemudian yang ketiga adalah data penuh overload. Berbeda dengan internet yang mempunyai data cloud atau penyimpanan awan, kalau intranet ini jika penyimpanan di hard disk penuh maka bisa overload. Kita masuk ke jaringan komputer ya sekarang, yaitu sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling sharing dalam menggunakan sumber daya. Nah, internet dan intranet itu tadi termasuk jaringan komputer. Kita ambil contoh sharing printer seperti di gambar ini. Ada 4 komputer bisa berbagi satu printer. Jadi 4 komputer ini bisa ngeprint di satu printer saja lewat media Bluetooth atau media Wi-Fi hotspot. Nah, ada beberapa jenis jaringan komputer. Contohnya dari topologinya. Yang pertama adalah topologi bus atau BIS, bentuknya seperti bus ya. Contohnya seperti ini. Ada 6 komputer terhubung dengan kabel yang berbentuk seperti bis. Kemudian ring. Nah, berbeda dengan bus tadi, kalau ring ini melingkar. Meskipun bentuknya tidak selalu membentuk lingkaran ya, tetapi kabelnya itu point to point antar komputer. Yang ketiga adalah mesh atau jaring ya. Setiap komputer, satu komputer itu terkoneksi dengan komputer yang lain. Nah, akhirnya terjadilah keborosan kabel. Yang keempat, ini yang paling terkenal dan yang paling sering digunakan di jaringan lokal, yaitu topologi star, di mana selain komputer dan kabel, kita juga menggunakan media bantu hub atau switch ya. Yang putih ini bisa teman-teman lihat, ini adalah hub atau switch yang dapat dengan mudah kita melepas atau menambahkan kabel baru untuk komputer yang akan bergabung di topologi ini atau jaringan lokal ini. Nah, sekarang jenis jaringan komputer berdasarkan wilayah. Kita mulai dari yang paling kecil ke yang besar ya, LAN atau Local Area Network. Wilayahnya itu hanya dalam satu ruangan, satu gedung, atau satu lingkup kecil saja. Sebenarnya ada yang lebih kecil lagi dari LAN, yaitu PAN, Personal Area Network, yaitu hanya di satu meja saja. Tapi yang lebih umum kita pelajari dari LAN ya. Kemudian ada CAN atau Campus Area Network. Ini khusus jaringan lokal kampus atau universitas atau politeknik bisa. Kemudian ada yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan artinya satu kota, lebih besar dari LAN dan CAN itu tadi. Yang keempat yaitu WAN atau Wide Area Network. Lingkupnya lebih besar, merupakan kumpulan dari banyak MAN, banyak kota, banyak kabupaten. Wide bisa lingkupnya satu negara atau bahkan satu benua, tapi belum mendunia. Sedangkan yang mendunia dan paling besar teman-teman sudah pelajari di depan tadi, yaitu internet, interconnection atau interconnected network. Nah, itu ya teman-teman pelajaran singkat kita tentang apa itu internet, intranet, dan jaringan komputer. Semoga teman-teman paham. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang browser dan aplikasi CMS. Kita masuk ke bagian aplikasi dari penggunaan internetnya sekarang. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.